Selamat datang di Wangsa Dunia, channel horor yang membahas cerita mistis pendaki gunung. Tapi, sebelum masuk ke cerita, tak ada salahnya tekan like dan subscribe. Selamat mendengarkan kisah mistis pendakian horormu. Namaku Santi. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman seram yang pernah aku alami ketika aku masih duduk di bangku SMA. Ketika itu, aku baru saja masuk ke salah satu SMA swasta di kota Bandung. Tepatnya berada di Jalan Cikutra. Sama seperti setiap sekolah pada umumnya, ketika pertama masuk sekolah, semua siswa dan siswi wajib mengikuti masa orientasi siswa atau yang sering kita sebut dengan MOS. Dan kebetulan saat itu, kegiatan MOS yang diadakan di sekolahku dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Seminggu pertama MOS diadakan di lingkungan sekolah, dan puncak MOS-nya dilaksanakan di luar sekolah. Seminggu pertama, aku pun mengikuti kegiatan MOS dengan lancar di sekolah. Tentunya bersama dengan murid-murid lainnya. Dan pada puncaknya MOS, kami diwajibkan untuk mengikuti camping 3 hari 2 malam di daerah Gunung Puntang yang berlokasi di daerah Banjaran. Ku ingat sekali, pagi itu kami berangkat camping menggunakan truk tentara yang bisa menampung puluhan orang. Sedangkan guru dan kakak-kakak kelasku pergi menggunakan bis sekolah. Saat itu kami dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok cewek dengan cewek lagi, dan yang cowok dengan cowok lagi. Satu kelompok terdiri dari 10 orang. Dan total kelompok satu angkatan saat itu sekitar 20 kelompok. Ketika sampai ke tempat camping, kulihat jam menunjukkan pukul 1 siang. Kami pun langsung mendirikan tenda yang sudah disediakan dan segera merapikan barang-barang bawaan yang sudah diperintahkan. Dan saat itu, kebetulan aku kebagian tugas untuk membawa perlengkapan memasak. Setelah selesai mendirikan tenda, kami mendapat free time sampai jam 4 sore sebelum acara kembali dilanjutkan. Kulihat sekitar area camping, tenda-tenda kelompok lain pun sudah tersusun rapi. Ada yang memanfaatkan free time-nya untuk beristirahat, dan ada pula yang menghabiskannya dengan mengobrol santai di depan tenda sambil memainkan gitar. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu bermain games-games kecil untuk melatih kekompakan katanya. Dan tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Sampai akhirnya waktu maghrib, kami semua dipersilahkan untuk istirahat kembali sambil melaksanakan sholat maghrib. Sekitar jam 8 malam, kami kembali kumpul di area lapangan untuk mendengarkan renungan yang diberikan oleh kakak kelas sambil menyalakan api unggun.
Udara malam itu sangatlah dingin. Aku yang memakai jaket tebal pun bisa merasakan betapa dinginnya udara di sana malam itu. Kulihat area sekitarku dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan juga semak-semak. Minimnya pencahayaan di sana membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya penerangan dari api unggun saja yang terlihat jelas malam itu. Sampai ketika aku sedang mencoba fokus untuk mendengarkan renungan malam itu, entah kenapa mataku tertuju pada arah atas pohon yang lumayan tinggi dan berada di samping kananku. Dan ketika ku fokuskan lagi pandanganku, apaan tuh? Kulihat di sana seperti ada kain putih yang melayang di atas pohon itu. Karena penasaran, aku pun mencoba meneranginya menggunakan senter yang kubawa saat itu. Namun setelah ku terangi, kulihat tidak ada tanda-tanda apapun di atas sana. Sebentar ku perhatikan kembali, gak ada apa-apa juga. Singkat cerita, acara renungan dan api unggun pun selesai. Kami pun dipersilahkan untuk kembali ke tenda masing-masing dan segera tidur. Sesampainya di tenda, aku merasa cukup lelah dengan kegiatan games tadi sore. Tanpa sadar, akhirnya aku pun terlelap tidur. Sampai akhirnya aku pun terbangun karena mendengar suara tertawa orang yang sangat kencang. Asal suara tersebut tepat berada di area tendaku. Suara seorang wanita yang sedang tertawa seperti mengigau. Suara itu sangat menggangguku. Dengan setengah sadar, tanpa berpikir lama, aku goyang-goyangkan badan Dede yang saat itu sedang tertidur di sebelahku. Karena aku pikir suara itu adalah suara Dede yang sedang mengigau. Aku menggoyangkan badan Dede dan menyuruhnya untuk segera sadar. Dek, berisik tau ah. Gue jadi gak bisa tidur nih. Tapi saat ku goyahkan tubuh Dede, aku merasakan ada yang aneh. Saat itu aku buka mataku dan melihat ke arah Dede. Astaga, aku melihat ada sebuah kepala di antara kepalaku dan kepala Dede. Kepala itu menghadap ke arahku. Wajah kepala itu sangat menyeramkan. Dia mengarah kepadaku dengan tatapan yang tajam. Rambutnya terlihat panjang menutupi sebagian wajahnya. Ya Tuhan, aku tidak bisa menggerakkan badanku saat itu. Sekarang aku dan sosok itu saling bertatapan. Kepala tanpa badan itu kini sangat dekat denganku. Aku hanya dapat berteriak tanpa dapat menggerakkan badanku sama sekali. Dek, tolong. Sambil menutupkan mataku, lalu aku mendengar suara kerumunan orang menghampiri tendaku. Ketika aku buka mata,
Kulihat beberapa orang dari kakak kelas dan guru-guru sudah mengelilingiku. Aku masih terbaring di atas sleeping bag yang aku tiduri tadi. Aku kemudian berusaha untuk duduk dan akhirnya aku pun menceritakan semua yang tadi ku alami. Satu dari kakak kelasku berkata, kalau dia sepertinya sudah tahu kalau aku diganggu oleh makhluk gaib yang ada di sini. Karena dari tadi, sewaktu acara api unggun, katanya aku sudah terlihat aneh dengan menerangi pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Dan dia pun membenarkan kalau sosok yang aku lihat tadi mungkin adalah sosok penunggu di sini. Karena memang benar, jika kita berada di daerah hutan seperti ini, akan ada banyak sekali makhluk yang berbeda dunianya dengan kita. Dan bisa jadi mereka yang tidak terlihat merasa terganggu karena kami terlalu berisik menggunakan lahan ini, sehingga membuat salah satu dari mereka terganggu.